Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Di depannya terpeleset dan jatuh. Jatuh langsung ke es yang sangat berbahaya. Tiba-tiba, es pecah dengan cepat. Pria itu terjun ke dalam gudang es. Dia berjuang dan berjuang. Rekan setimpol bergegas mengambil tali. Dia membawa anjing itu turun untuk menyelamatkannya. Dia mengamankan tali. Kemudian ia menggigit tali anjing itu. Anjing itu menurunkan berat badannya. Ia berbaring di atas es. Dengan hati-hati, ia mendekati pria itu. Setengah jalan di atas es, ia tiba-tiba berhenti di jalurnya. Menjatuhkan tali pengikatnya. Tidak berani bergerak maju. Di belakangnya, Paulus mendorongnya untuk berani. Jadi, anjing itu mendapatkan kembali cengkramannya pada tali. Dan ia pun pergi. Akhirnya, dia mencapai pria itu. Dengan mulut dan kakinya ia meregangkan lingkaran tali. Di atas kepala pria itu. Atas perintah Paulus, tangan kiri pria itu masih dipegang. Ia perlahan-lahan memasukkan tangan kanannya ke dalam jerat. Semuanya ada di tempat. Paul dan anjing-anjing bekerja sama. Menarik pria itu keluar dari air. Pria itu sedang sekarat. Paul mengikatnya ke kereta luncur. Badai salju Antartika telah membuat mereka bingung. Sekarang mereka hanya bisa berharap pada Berta si anjing. Paulus memberikan kata itu. Berta memimpin anjing-anjing itu berlari kencang menuju pangkalan. Akhirnya kedua pria itu kembali dengan selamat ke perkemahan. Saat ini cuaca Antartika sangat keras. Ekspedisi harus dievakuasi dengan pesawat. Anjing-anjing dirantai. Dengan putus asa mencoba membebaskan diri. Menggonggong pada pesawat yang akan berangkat. Paulus merasa tertekan. Tetapi yang bisa ia lakukan hanyalah menonton. Pesawat menghilang. Anjing-anjing turun dengan sedih. Kembali ke markas ekspedisi. Paul mengira bahwa seseorang akan diatur untuk menyelamatkan anjing-anjing itu. Tetapi tidak ada yang peduli dengan anjing-anjing itu. Ia menemukan rekan wanitanya. Dari sana, ia mengetahui bahwa paling cepat seseorang bisa pergi ke perkemahan adalah tahun depan. Paulus kembali ke kepala suku. Masih tidak ada gunanya. Ia tidak menyerah. Dia datang ke Washington untuk melamar ekspedisi Antartika. Itu disetujui. Tetapi paling cepat 6 bulan. Badai salju berhembus selama 4 hari sekaligus. Anjing-anjing itu terjebak pada tali dan tidak bisa bergerak. Seolah-olah semua orang telah kehilangan motivasi untuk bertahan hidup. Berbaring telentang di atas salju. Tiba-tiba, bendera camp menarik perhatian. Anjing-anjing sedang bergerak. Saat kepingan-kepingan itu jatuh, Ellen adalah yang pertama membebaskan diri. Dengan putus asa berusaha mengejar bendera yang diterbangkan oleh angin kencang. Akhirnya, ia mengambil bendera. Anjing-anjing saling membantu mengunyah kalung pasangannya. Segera semua orang bebas dari tali kekang mereka. Anjing-anjing di depan kita, ditinggalkan oleh manusia di Antartika. Mereka menemukan sekawanan burung. Alan yang lapar berteriak pada burung-burung. Burung-burung takut pergi. Berta mengawasi Alan. Ia harus mengatur ulang rencana penangkapan burungnya. Ia hanya mengirim beberapa ekor anjing ke satu sisi untuk mengulur waktu mereka. Kemudian ia menggonggong pada Alan lagi. Alan harus tetap tinggal. Tidak ada lagi yang main-main. Kemudian, Berta pergi ke sisi lain dari kawanan burung-burung. Dan diam-diam berbaring. Perlahan-lahan mendekat. Ketika waktunya tepat, dia menggonggong 2 kali pada anjing-anjing. Anjing-anjing bergegas keluar dari samping. Sebuah lari gila untuk burung-burung. Perburuan sedang berlangsung. Akhirnya mereka bisa makan sampai kenyang. Berta duduk. Anjing-anjing mengambil mangsa di mulut mereka. Mangsa ditempatkan di depan Berta. Dia mengambil pilihannya. Berta mengambil yang terbesar. Sisanya dibagi rata. Tapi bukan Alan. Alan berbaring di tanah dan memohon. Hanya untuk dikejar dengan giginya yang tanggal. Dan kemudian pasangan yang lebih baik. Perlahan-lahan melamun. Dan ia akhirnya bisa makan. Dengan kerja sama tim yang hebat. Anjing-anjing ini telah hidup di Antartika selama 50 hari. Pada malam hari. Dan mereka bisa melihat aurora borealis dengan segala kemegahannya. Pemandangan langka untuk dilihat. Anjing-anjing itu sangat gembira. Mengamati langit. Menangkap sekilas aurora borealis di atas salju. Melompat dan bermain di salju. Mengejar dan bermain. Dan kemudian salah satu anjing terjatuh dari bukit. Semua orang bergegas untuk memeriksanya. Dia terluka parah sehingga tidak bisa bergerak. Anjing-anjing itu takut ia akan kedinginan. Mereka duduk di sekelilingnya untuk membuatnya tetap hangat. Seiring dengan berlalunya hari, salju perlahan-lahan menutupi mereka. Sampai mereka terbungkus rapat. Anjing-anjing lapar dan kedinginan. Mereka harus mencari makanan lagi. Sekarang anjing yang jatuh dari bukit itu telah mati. Kelompok itu sedih untuk pergi. Tetapi mereka memilih untuk pergi karena mereka lapar. Hanya Alan yang tidak mau menerimanya. Ia tetap berada di sisi temannya. Satu persatu, anjing-anjing itu menghilang di telan salju dan angin. Ia masih ingin tinggal sedikit lebih lama. Akhirnya, ketika Alan berangkat lagi, badai salju membuatnya kehilangan rekannya. Ia memanggil beberapa kali. Tidak ada jawaban. Ia tersesat bersama rekannya. Alan ditinggalkan oleh manusia di Antartika. Itu adalah hari ke-152-nya untuk bertahan hidup sendirian. Ia melihat bangkai ikan paus di kejauhan. Ia langsung berlari ke arahnya, berniat untuk memakannya. Tetapi daging ikan paus dibekukan. Tidak ada cara untuk memakannya. Ia harus beralih ke bagian lain. Ia baru saja akan membuka mulutnya untuk memakannya. Tiba-tiba sebuah anjing laut. Dan keluar dari dalam paus. Dan mengusir Alan. Alan tidak berdaya. Dan saat itulah, ia mendengar panggilan dari para sahabatnya. Mereka bertukar beberapa kata. Alan merayap lagi dan menggonggong 2 kali. Kemudian ia merobek sepotong daging. Dia pergi dengan gusar. Anjing laut itu marah. Melompat ke dalam air. Dan mulai mengejar Alan melintasi es.
Alan mendapatkan perhatian anjing laut. Anjing-anjing lainnya mengambil kesempatan untuk bergegas pergi untuk memakan ikan paus. Namun, anjing laut bereaksi terhadap penemuan ini. Segera, mereka berbalik dan berlari keluar dari air. Anjing-anjing itu ketakutan, tetapi Alan tidak takut. Dia berlari dan melompat tepat di atas anjing laut dan menggigitnya. Keberanian Alan menginspirasi semua orang. Anjing-anjing mengerumuni anjing laut. Ia akhirnya diusir, dan kami semua bisa menikmati makanan yang enak. Puluhan hari lagi berlalu. Paus-paus itu telah dimakan habis. Anjing-anjing dibiarkan memakan burung-burung laut. Kali ini, semua burung laut yang mereka tangkap ditawarkan kepada Alan. Alan memasukkan burung-burung laut ke dalam mulutnya, memberikan makanan kepada Berta yang terluka. Alan takut ia akan sendirian. Ia berbaring di tanah bersamanya. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, kami semua berbaring di sana di salju. Lebih banyak hari berlalu. Ekspedisi akhirnya berkumpul kembali. Kembali ke kamp tetangga. Kami masuk ke mobil salju kami. Perjalanan kembali ke perkemahan. Paulus merasa sedih melihat rantai yang terkubur di salju. Dia menariknya sedikit keluar, menggali darah di tanah. Melihat tubuh anjing, Paulus kehilangan harapan. Tetapi saat ia menarik rantai ke atas, ia mendapati bahwa anjing-anjing lainnya telah melepaskan diri. Tiba-tiba, Paul mendengar beberapa gonggongan. Tampak di kejauhan, di ujung padang salju, Alan. Kemudian beberapa anjing lagi muncul. Anjing-anjing dan Paul saling memandang. Mereka saling memandang satu sama lain. Mereka mulai berlari ke arah satu sama lain. Akhirnya, mereka dipertemukan kembali. Tetapi Alan terus menggonggong pada Paul. Kemudian ia berbalik dan melarikan diri. Paul mengikutinya sepanjang jalan melintasi padang salju. Ia melihat Berta terbaring tak bergerak. Ia tertutup salju. Matanya terpejam. Paul tidak bisa menahan air mata. Ellen sedang menonton dengan tenang. Tiba-tiba, Berta bereaksi. Perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Dia masih hidup. Paul menggendongnya kembali ke mobil. Dan anjing yang mati. Tim memasang nisan untuk mereka. Film ini didasarkan pada peristiwa nyata. Ada sesuatu yang begitu murni tentang seekor anjing. Bahkan jika Anda meninggalkannya jutaan kali, ketika Anda bertemu dengannya lagi, ia akan tetap berlari ke arah Anda tanpa ragu-ragu.